Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Ruqyah Syariah Ciamis, channel yang akan selalu menyajikan seputaran dunia ruqiyahan dan juga dakwah tentang Islami. Sebelum lanjut ke tayangan videonya, silahkan klik dulu tombol like dan subscribe agar Anda menonton menjadi berkah. Tahun terus berlalu. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Si lelaki dinamakan Qabil, yang perempuannya dinamakan Ikrimah. Pada tahun berikutnya, lahir lagi sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang biak mengisi bumi Allah. Di bawah asuhan ayah ibunya yang penuh cinta kasih, tumbuhlah keempat anak itu dengan cepatnya. Nabi Adam dan Hawa tidak membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anaknya. Yang perempuan dididik sesuai dengan kodrat wanita, yaitu menolong ibunya dan mengurus rumah tangga, dan melakukan hal-hal yang menjadi tugas wanita. Sedang yang laki-laki mencari nafkah sesuai dengan bakat masing-masing. Qabil berusaha dalam bidang pertanian, Habil berusaha di bidang peternakan. Ketika menginjak usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedang Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Ikrimah. Inilah syariat yang telah ditentukan Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun Qabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri, yaitu Ikrimah. Rupanya Qabil telah termakan rujukan iblis. Ia lebih memperturutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam. Nabi Adam adalah ayah yang bijaksana. Ia terus menasihati Qabil agar menerima keputusan yang berasal dari Allah. Namun Qabil tetap menolak. Akhirnya Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang akan menentukan masalah itu. Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih hasil gandum dari jenis yang jelek. Sedang Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan paling ia sayangi. Dengan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum persembahan Qabil tidak utuh, tetap kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, padahal hatinya telah tidak mau menerimanya. Maka berlangsunglah perkawinan itu, Qabil dengan Labuda, Habil dengan Ikrimah. Pada hari berlalu, iblis datang merasuki pikiran Qabil. Ia membisikkan sesuatu, bahwa jika Qabil dapat membunuh Habil, tentulah ia akan dapat mengawini Ikrimah yang cantik jelita. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh iblis tanpa jemu dan bosan. Pada dasarnya nafsu Qabil memang ingin memiliki Ikrimah, maka ia turuti bisikan iblis itu. Pada suatu hari, ketika Habil mengembalakan ternaknya di tempat yang sepi, jauh dari permukiman Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tanpa setahu Habil, saudaranya itu memukul kepalanya dengan keras sekali. Maka matilah Habil. Inilah pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Iblis tertawa kesenangan, ia sudah mempunyai teman. Setelah Habil mati, Qabil merasa kebingungan.
diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu, tentu saja tak mau bergerak. Lalu ia bawa ke sana kemari, ia benar-benar kacau, tak tahu harus dikemanakan mayat saudaranya itu. Ia merasa menyesal, air matanya berlinang. Pada saat kabel kebingungan, Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Burung gagak itu bertarung, salah seekor tewas dalam pertarungan itu. Lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimuninya. Demikianlah Habil meniru perbuatan burung gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya itu. Namun, setelah selesai menguburkan mayat saudaranya itu, ia tetap merasa gelisah apa yang harus dikatakannya kepada bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Ia tidak berani pulang. Rasa bersalah membuatnya ketakutan sendiri. Lebih-lebih pada waktu ia melihat ayahnya dari atas bukit dan menghampirinya. Habil makin panik, ia melarikan diri, masuk hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang. Nabi Adam dan Hawa merasa sedih atas kejadian itu, sebab beliau itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Ia pasrah kepada Allah dan menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia bermohon untuk diri dan keluarganya agar dikaruniai kesabaran dan keteguhan iman, serta bertaubat, beristighfar, mohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beberapa tahun, Ibu Hawa melahirkan putra-putri kembar, sehingga anak turunannya demikian banyak. Maka berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam. Setelah manusia berkembang demikian banyak dan Nabi Adam meninggal dunia, banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran. Untuk mengingatkan manusia dari kelalaian, maka Allah mengutus Nabi Idris sebagai Nabi dan Rasul. Demikianlah kisah Qabil dan Habil. Mudah-mudahan hikmah dan keutamaannya bisa kita raih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.